Saya curiganya itu terkena di ini di CBD satunya, sehingga dia bukannya sembuh di penyakitnya itu, tapi justru dia merasa saja, tapi sebenarnya faktor utama dari penyakitnya itu tidak kena. Hasil penyelundupan ganja kan besar ya. Betul sekali. Bahkan tangkapan BNN 1,5 ton. Betul. Yang di daerah-daerah kami aja barusan 15 kilo ya, hasilnya 16 kilo. Artinya apa? Bahwa kalau untuk medis nggak mungkin lah, gitu loh. Iya. Itu pasti untuk rekreasional, untuk senang-senang, bener nggak? Iya. Untuk fly, misalnya. Fakta ini. Fakta. Kalau untuk medis nggak mungkin. Sebenarnya Indonesia nih harapannya saya adalah minimal untuk pengobatan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza lagi in the sky di Manju TV kali ini, dan ini luar biasa. Kita berada di BNN bersama dengan beberapa rekan-rekan kita di sini. Yang pertama, saya ada narasumber yang sangat luar biasa, dan kebetulan kita berada di markas beliau. Pak Nur, terima kasih atas kesempatan ini. Dan yang kedua ada Yos, my best friend. Oke, luar biasa. Oke, kita boleh buka masker ya, Pak Nur ya? Boleh sekali. Kita ada prokes ya. Oke, buat Imaji people semua, don't worry, karena kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Which is ini akan benar-benar membuka insight kalian tentang satu hal yang kadang-kadang haram. Woi, ini levelnya berat dari kelas 1. Kalian punya barang ini aja 4 tahun penjara, apalagi bukan ganja. Pak Nur, serius. Sebelum saya ke Yos ya. Saya tuh selalu antusias sekali ketika membahas soal ganja, Pak. Antusias yang saya rasakan itu adalah sesuatu yang benar-benar ngerasa seperti harapan. Ini seperti harapan. Kenapa? Ganja di mata saya itu adalah obat. Ya kan? Ini dari point of view saya sebagai anak muda, Pak. Ya, Pak Nur, boleh sedikit jelaskan sama saya dari point of view Bapak pribadi, ganja di mata Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Mas Reza. Siap. Terima kasih. Mantap. Bang Yos. Ya. Kalau di kita panggilannya Semeton Cegah Narkoba. Oh, Semeton Cegah Narkoba, mantap. Kita Semeton Cegah Narkoba streaming. Betul. Selamat sore. Kita ketemu lagi dengan saya Nur Rahmat dari markasnya BNN PNTP. Baik, seperti apa yang ditanyakan Mas Reza, bahwa di Indonesia ini ada yang dinamakan Undang-Undang tentang Narkotika. Betul. Nomor 35 tahun 2009. Dan di undang-undang ini dinyatakan bahwa ganja, baik itu seluruh tanaman ganja, kemudian juga isomernya, ataupun hasisnya, turunannya semuanya, itu termasuk narkotika golongan 1. Betul sekali, paling tinggi Pak ya. Golongan 1, yang ancaman hukumannya, itu bicara di undang-undang dulu ya, ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, gitu. Gitu dulu. 4 tahun minimal. Iya. Baik. Dan tentu sampai dengan saat ini di Undang-Undang 35 itu ganja itu masih berada pada posisi golongan 1. Benar sekali. Dan tidak diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan. Ini secara undang-undang ya, Pak Reza ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk overview ini. Jadi kita harus paham dulu tentang undang-undang di negara kita. Kecuali nanti siapa adik-adik milenial ini sudah menjadi anggota DPR, ingin merubah undang-undang dengan perkembangan zaman, atau mungkin dengan kajian ilmiah. Betul sekali. Sehingga mungkin tapi untuk saat ini inilah. Loh, karena sekarang begini Pak Ketua, kalau Bapak mengikuti sosial media beberapa komunitas yang ada di Jakarta, di Indonesia bakal lebih luasnya, mereka ini sekarang lagi bergerak. Mereka tuh memberikan nama mereka itu LGN, Lingkar Ganja Nusantara. Jadi di mana mereka ini benar-benar bersuara full tentang bagaimana mereka melegalitaskan ganja untuk komoditas obat. Jadi yang pertama, jadi bukan untuk rekreasi Pak. Nah jadi banyak di antara mereka yang sekarang benar-benar sudah mulai bersuara, tetapi mereka bukan pemakai. Mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu yang semestinya didapatkan. Mereka tuh punya tagline, banyak yang punya tagline seperti ini. Semua orang berhak mendapatkan pengobatan yang layak, ya kan? Karena
dari kasus-kasus yang tertangkap ganja, Pak Ketua, ini salah satunya ada Fidelis. Fidelis ini adalah seorang bapak rumah tangga yang istrinya meninggal karena salah satu penyakit. Nah, saat itu istrinya Fidelis itu bisa merasakan kesehatan yang cukup optimal ketika istrinya Fidelis, almarhumah Mbak Yen, itu diberikan ganja, diekstrak menjadi minyak dan diberikan setiap mau tidur dan sebelum tidur. Jadi walhasil dengan cara itu akhirnya istrinya Mas Fidelis itu bisa berangsur membaik. Tetapi setelah diciduk saat itu ya, Mas Fidelis akhirnya gagal memberikan pengobatan secara lanjutan sehingga istri beliau meninggal dan Mas Fidelis juga mendapatkan hukuman penjara ya. Nah, itu bagaimana menyikapi hal itu, Pak? Bahwasanya kita lihat faktanya bahwa Fidelis menggunakan ganja itu sebagai pengobatan. Ya, jadi begini, untuk melihat kasus itu saya tahu persis itu juga karena saya pelajari betul. Ya, kebetulan saya juga seorang apoteker. Baik. Jadi waktu itu Mas Fidelis itu, dia kan istrinya punya penyakit Syringomelia kalau nggak salah. Itu terjadi benjolan atau penyumbatan di sumsum di tulang belakang gitu, yang menyebabkan dia itu nyeri banget. Betul sekali. Nyeri banget, bahkan mungkin terjadi kelumpuhan kelumpuhan otot lah. Gitu. Iya, benar, lemes gitu. Lemes ya. Nah, waktu itu memang yang dia lakukan untuk mengurangi rasa nyerinya itu kali ya. Nah, gitu ya. Anti inflamasinya, anti nyerinya. Anti nyeri. Tapi ingat bahwa obat atau tadi bukan obat, saya katakan bahwa ganja yang digunakan itu tidak pada sasaran yang tepat gitu. Jadi saya katakan bahwa ganja ini kan isinya adalah tetrahidrocannabinol, THC sama kanabinoid CBD. Betul. Sedangkan di saraf di tubuh kita ada reseptor CBD1, CBD2 gitu. Betul. Nah, itu yang CBD1 itu yang bisa menyebabkan seseorang menjadi halu. Fly kalau bahasa benar sekali. Saya curiganya itu terkena di CBD1-nya sehingga dia bukannya sembuh di penyakitnya itu, tapi justru dia merasa saja, tapi sebenarnya faktor utama dari penyakitnya itu tidak kena. Nah, itu justru dampak selanjutnya bukannya akan lebih baik, tapi akan memperparah dari penyakit Syringo itu benjolan gitu. Syringomelia kalau nggak salah begitu. Berarti dari hipotesa Bapak sendiri mengatakan bahwa itu masuknya ke reseptor yang satuan nih, sehingga dia merasa halu bahwa itu ada perubahan kesehatan. Oh gitu. Tapi pada dasarnya satu, Fidelis membuktikan bahwa istrinya bisa bergerak, bisa makan, bisa menyuapi dirinya sendiri. Bagaimana Bapak bisa menangkis pernyataan itu dari Fidelis? Karena ada artikel yang kami baca saat itu. Iya, kan namanya mengurangi nyeri dan bisa terlupakan. Kalau dia nyeri banget, memang kan ada beberapa penyakit yang untuk mengurangi nyeri menggunakan narkotik ya, tapi bukan ganja. Ada petidin, ada sampai mungkin morfin lah. Oke. Nah, di situ. Dan perlu saya sampaikan bahwa ganja di Indonesia ini perlu saya inikan dulu ya. Ganja di Indonesia pasti akan berbeda dengan ganja-ganja yang saat ini ada di luar negeri. Baik. Ganja Indonesia, ganja domestik lah, saya katakan Indonesia kan punya ya, lokal ya. Itu kandungan daripada yang buat halu, THC-nya itu lebih tinggi daripada CBD, cannabidiol. Nah, itu baik itu varian dari cannabis sativa, cannabis indica, cannabis Afrika, Afghanistan, itu rata-rata itu tinggi atau dominan dari THC-nya, tetrahidrocannabinolnya dibandingkan CBD-nya. Dan ini tentu kalau THC-nya tinggi, dampaknya adalah psikoaktif, merangsang atau mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, sedangkan di luar negeri
ganja mereka itu kalah ganja hasil dari rekayasa genetik. Diaturlah cara menanamnya hybrid. Cara menanamnya diatur, kemudian diawasi sinar, ya kan? Kemudian cara vegetasi atau perkembang biaknya menggunakan diatur sehingga kadar aktifnya itu CBD-nya tinggi, dominan tinggi. Nah itu kebalikannya. Dan mungkin sekali lagi bahwa mohon maaf. Kalau sesuai dengan undang-undang, ya kalau saya sangat percaya bahwa ganja di Indonesia belum saatnya. Kecuali ada penelitian yang ya. Kita tahan dulu Pak Ketua. Sekarang kita ke teman saya. Ini Yos sangat luar biasa, udah antusias, gatel banget ya. Yos ya, dari segi apoteker, lu saat itu pasti pernah berkata tentang ganja ya kan, bahwa ganja ada jurnal ilmiah yang ditemukan dari kampus Indonesia. Kampus mana yang menemukan jurnal ilmiah tentang ganja tersebut? Sebenarnya kalau jurnal sih sudah banyak ya Zaya. Pak, mohon maaf sebenarnya sebelumnya sesama apoteker, saya junior yang banget gitu. Bapak yang senior yang banget. Jadi sebenarnya yang pertama adalah dari segi medis maupun non medis, ganja ini benar-benar sangat sudah sangat umum lah saat ini yang kita dengar ganja ini. Nah kalau dari segi penelitian, alhamdulillah Indonesia ini sudah mulai terbuka terhadap penelitian terhadap tanaman ini. Terakhir yang saya baca itu sudah ada fakultas hukum Pak yang sudah mulai meneliti dan itu masuk jurnalnya sendiri, itu fakultas hukum. Dari mana gitu, saya kurang jelas. Sudah ada sih, saya punya ada filenya. Terus yang terakhir itu dari kedokteran Udayana kalau nggak salah, itu terkait dengan ganja. Nah tetapi saya sangat setuju 100% pernyataan Pak Nur bahwa kenapa Indonesia itu belum saatnya untuk melegalkan ganja, karena itu varian ganja Indonesia ini adalah yang CBD-nya itu memang lebih tinggi dari THC-nya. THC-nya lebih tinggi. Maksudnya kandungan yang buat halu, maksudnya yang apply. THC-nya tinggi, maaf. THC-nya yang tinggi. Nah, itu sebabnya beberapa negara yang saat ini sudah mulai maju meningkatkan obat herbal. Bahasanya herbal ya karena dari tanaman. Itu sudah mulai menciptakan berbagai ganja-ganja dari seluruh dunia, dan Indonesia itu belum bisa dia negara-negara luar itu untuk mengambil tanaman dari Indonesia. Makanya Indonesia ini saya harap kedepannya sudah bisa mulai terbuka terhadap penelitian dengan negara-negara maju yang lain ya. Spesial untuk ganja. Betul. Tapi sekarang kita ke Pak Nur. Pak, ini fakta yang saya temukan di lapangan. Karena dalam undang itu dikatakan apabila Anda memiliki Pak ganja, itu kan kena pidana Pak. Nah sekarang begini, bukankah dalam undang-undang dijelaskan bahwasannya dikatakan boleh digunakan untuk keperluan penelitian ganja tersebut. Nah, ketika undang-undang mengatakan boleh digunakan sebagai bahan penelitian, terus tiba-tiba kalau kita memiliki ganja sedangkan kita dimasukkan penjara, itu gimana kira-kira case-nya, Pak? Jadi gini, memang kalau golongan 1 itu dilarang, sangat dilarang, betul sekali, untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tapi undang-undang mengatakan boleh diteliti untuk penelitian. Ya, tentu kalau untuk penelitian segala sesuatunya kan ada izin. Betul. Ya. Saya pun seorang apoteker, bahwa misalnya saya dapat obat petidin jalan-jalan nggak bawa resep, ketangkep juga, sama. Apalagi peneliti, tapi segala sesuatunya asal dilengkapi dengan surat menyurat. Oh, saya seorang peneliti, ini saya sedang bawa bahan-bahan untuk penelitian, tidak ada masalah gitu. Oh begitu? Iya. Jadi untuk penelitian ya itu. Tapi selama ini dikatakan sama teman-teman LGN yang mereka sendiri merasa sangat dipersulit untuk melakukan penelitian soal riset ganja. Sebentar. Kemudian tempat penelitiannya ini. Oke, baik. Nah, itu menyangkut risetnya. Itu menyangkut alat SDM dan lain-lain itu betul. Nggak bisa sembarangan dong. Berarti bisa dikatakan bahwasannya alat-alat medis kita untuk melakukan di sini masih kurang. Saya kira saat ini untuk kementerian penelitian masih sangat kurang ya. Sangat kurang. Untuk ke arah ini. Karena jarang
Sebab apa? Ya. Komoditas ini kan sesungguhnya kan biasanya bisa digunakan untuk kalau nggak salah epilepsi ya. Epilepsi benar, kejang-kejang benar sekali. Seperti si istrinya Fidelis itu. Fidelis benar sekali. Kejang-kejang. Nah, sedangkan obat untuk epilepsi di Indonesia ini cukup banyak. Natrium phenytoin lah ya, benar ya. Kemudian beberapa preparat masih banyak. Mau meneliti dari ini? Ya. Mohon maaf. Baik. Kalau Bapak bicara seperti itu, artinya kan ini kita kasih di apple to apple, Pak. Kalau Bapak mengatakan banyak obat epilepsi, kalau akhirnya anak-anak LGN akan mengatakan seperti nantinya. Tapi kan ganja itu herbal. Artinya dalam jangka waktu panjang mengkonsumsi obat akan ada efek kimia yang akan dirasakan, Pak. Nah, sedangkan dikatakan sendiri bahwa herbal itu tidak memiliki efek samping. Dia similar seperti jamu. Ya kan? Jadi sama seperti saya, misal kalau saya sekarang lagi susah tidur, Pak. Misal nih, saya susah tidur, kalau dikasih diazepam sama dikasih ganja kan berbeda rasanya, Pak tuh. Ya kan? Tapi saya belum pernah nyoba, Pak. Artinya begini, Pak. Ketika diazepam sendiri itu adalah obat kimia yang diberikan kepada kita ketika kita bisa agar kita bisa tidur, tapi tidak memberikan tidur yang benar-benar pules, ya kan? Itu kan akan ada efek yang cukup berat bagi ginjal saya, mungkin bisa jadi. Iya kan? Tapi ketika herbal gimana? Bapak seorang apoteker juga, bagaimana kira-kira? Mungkin saya kemukakan fakta dulu ya. Fakta di Indonesia saat ini kebetulan kan di BNN hasil penyelundupan ganja kan besar ya. Betul sekali. Bahkan tangkapan BNN 1,5 ton. Betul. Yang di daerah-daerah kami aja barusan 15 kilo ya. Hasilnya 16 kilo. Artinya apa? Bahwa kalau untuk medis nggak mungkin lah, gitu loh. Iya. Itu pasti untuk rekreasional, untuk senang-senang, bener nggak? Iya. Untuk bener nggak? Fakta ini. Fakta. Kalau untuk medis nggak mungkin. Saya suka semangat Pak Nur, luar biasa. Saya suka semangat Pak Nur. Tapi Pak Nur begini, Pak Nur. Begini. Seperti kita lihat kasusnya Anji, banyak musisi, artis-artis yang ada di Indonesia yang menggunakan ganja ini kan lagi in banget, Pak. Iya kan? Negara kita sekarang lagi banyak hutang, Pak. Itu fakta, iya kan? Ini kita sedikit membias ke sana, Pak. Tapi ya, karena dikatakan bahwasanya ada satu artikel, mungkin nanti kita bisa munculkan di sini, Pak. Artikel itu mengatakan bahwasanya ganja Indonesia itu adalah salah satu ganja dengan varietas terbaik di dunia. Itu di-upgrade oleh CNN, banyak, Pak. Itu artikel beritanya seperti itu. Dan pada akhirnya ketika kualitasnya bagus seperti itu, saya tidak tahu apakah itu kualitasnya itu karena untuk pengobatan atau sekedar rekreasi, saya belum tahu. Tapi yang jelas di beberapa artikel mengatakan bahwa di situ kandungan THC ganja di Indonesia itu sangat rendah. Jadi CBD-nya sangat kaya. Itu kata di artikel. Nanti kan kita tampilkan. Suatu sang operator bisa nampilin berita itu. Nah, jangan kebalik ya. Iya, nanti kita lihat faktanya, Pak. Tapi mengingat kita sedang berada dalam kasus ekonomi yang cukup besar, Pak. Ya kan, sampai pajak itu akan dikenakan ke sembako juga, pendidikan juga. Artinya peminat ganja secara pengobatan dan rekreasional kan banyak di Indonesia, Pak. Kata siapa? Pertama begini, Pak, saya mendapatkan asumsi ini dari komunitas-komunitas yang menyuarakan suara ganja untuk pengobatan. Itu yang pertama, karena banyak di antara mereka yang sekarang melirik Thailand sebagai rujukan untuk pengobatan ganja, ya kan? Karena sekarang betul, Thailand kan sekarang sudah dalam pelegalan ganja untuk obat CBD-nya kan. Terus di Malaysia sedang menuju OTW ke sana. Kalau seandainya untuk pengobatan sendiri diadakan di Indonesia ini kan bisa untuk menumbuhkan ekonomi, Pak. Karena kalau kita lihat BNN ketika melakukan penangkapan barang bukti gitu ya dibakar, ya kan, dibakar. Itu nggak mabuk sekampung, Pak. Udahlah, kita bakar kan menggunakan insinerator sampai di atas sudah netral dong. Oh gitu. Iyalah, kita pakai teknologi lah. Saya takutnya dibakar di depan tuh semua kampung mabuk. Oh, nanti sambil sudah gini. Ya, perlu saya luruskan beberapa pendapat ini ya. Jadi sampai dengan saat ini, seperti yang pertama saya katakan, kannabis di Indonesia kandungan THC-nya tinggi, THC-nya tinggi, dominan dibandingkan CBD-nya. Baik. Nah, artinya apa? Kalau THC-nya tinggi, efeknya adalah ke psikoaktif, dampaknya halusinasi. Baik. Kalau itu dipakai terus-menerus bisa terelah orang Indonesia. Asik. Kalau dia CBD-nya tinggi, itu menggunakan
rekayasa genetik yang ada di beberapa negara maju. Itu pun saya tidak setuju dengan kata-kata legalisasi, tapi penggunaan terbatas. Buktinya di Belanda, dia penggunaannya ada di tempat itu. Betul. Begitu keluar nggak boleh kan? Betul sekali. Betul kan? Diawasi dengan ketat dengan regulasi. Ya betul kan? Ya. Nah, itu artinya apa? Bukan dilegalkan, bahkan di UNODC pun melalui sidang CND yang baru-baru ini hanya merubah dari 4 ke 1 atau 1 ke 4, maaf saya kebalik ya. 4 ke 1. Iya. Artinya bukan terus dilegalkan atau dihilangkan. Baik. Karena ini kan sebelumnya kan kita memiliki konvensi tentang narkotika itu. Iya, betul. Yang tahun 1961. Betul, 61 ya. Betul sekali. Nah, Di PBB, kan, di PBB. Di PBB. Ya. Artinya seluruh negara ini komit untuk melawan narkotika ini, narkoba ini. Baik. Yang tentu yang akan merusak generasi muda gitu. Nah, dengan begitu ya seiring perkembangan zaman beberapa negara memang mendorong agar supaya ganja itu bisa diteliti. Kalau diteliti oke, saya setuju, telitilah gitu loh. Setuju, Jangan terus tiba-tiba nggak tanpa penelitian langsung dipakai. Itu pasti ke arah rekreasional.